Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang CNC milling. Namun sebelum kita masuk materi, perhatikan dulu video berikut ini. Pemasangan material pada mulut raku. Kemudian kita mengambil tool yang akan kita gunakan untuk pengerjaan. Ini adalah langkah setting tool dengan Z Unisetter. Kemudian kita ganti tool yang kedua. Kita setting tool kedua untuk ketinggiannya, Z-nya. Ini gunakan infrared probe untuk setting sumbu F dan Z. Ini adalah kita masukkan data program ke mesin, kemudian kita start, kita operasikan program tersebut. Ini adalah proses pengerjaan. Ya, proses selesai. Proses pengambilan benda kerja yang sudah selesai dikerjakan. Langkah pembersihan mesin setelah digunakan. Nah, ini proses pengambilan fatal. Dan proses evaluasi produk. Ya, untuk video sudah kita putar, banyak yang bisa kita pelajari. Apa sih mesin CNC milling? Jadi mesin CNC milling merupakan
perangkat mesin perkakas jenis milling atau fries, yang ini dikendalikan setiap sumbunya dengan sistem komputer dengan gerak otomatis yang dikontrol dan diprogram dengan bahasa numerik. Mesinnya seperti ini yang kita gunakan untuk praktikum di workshop. Selanjutnya mesin CNC dapat dibagi 3 bagian utama, yaitu bagian mekanik ya, ada meja, ada adaptor, ada cover, body. Kemudian bagian elektrik terkait dengan sistem kelistrikan, ada servo drive, ada MCB. Kemudian juga ada bagian kontrol ini ya, fungsinya sebagai input data. Nah, komponen mekanik itu merupakan komponen pada mesin yang bergerak seperti meja ya, meja, kemudian spindle ya, atau adaptor, kemudian eretan, kemudian ada spindle utama ya. Ini adalah bagian dari mekanik. Terus di sini ada pencekaman, model klem atau dengan vise atau ragum. Selanjutnya adalah bagian elektrik. Tadi kita sudah sampaikan, di mana komponen mekanik mesin CNC yang memiliki fungsi memberi tenaga kepada komponen mekanik agar gerakannya sesuai dengan perintah dikontrol. Nah, bagian utama dari elektrik ini adalah motor listrik, kemudian servo drive, ada power supply, perkabelan, lampu, dan lain-lain. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagian kontrol seperti ini, merupakan bagian mesin yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan mesin, yang merupakan adalah otak dari mesin CNC itu sendiri. Banyak beredar di pasaran untuk merek-merek kontrol CNC, ada dari GSK, Fanuc, Mitsubishi, Siemens, Fagor, Hess, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah perlengkapan pada mesin CNC yang kita gunakan. Di sini ada adaptor yang fungsinya nanti untuk tempat mencekam tool. Kemudian ada pull stud ya. Pull stud ini penempatannya nanti di sini di ekor dari adaptor, fungsinya nanti untuk mencekam pada rumah ya, nanti dengan sistem pneumatik. Kemudian ada collet ini untuk dimasukkan di sini ya, di dalam adaptor ini. Kemudian di sini ada mill tool ya, masuk ke collet dulu baru masuk adaptor. Kemudian untuk pengencangannya dengan kunci collet, kita biasa namakan sebagai kunci cak atau kunci collet ya. Yang selanjutnya adalah kita penggunaan Z0 setter. Ini fungsinya adalah digunakan untuk kita setting kedudukan tinggi tool terhadap meja. Yang model seperti ini adalah Z0 setter. Kemudian kita juga menggunakan X dan Z0 setter. Ini fungsinya kita untuk mengukur untuk nilai X dan Z pada kita saat melakukan setting offset. Kemudian dial gauge ini digunakan untuk mencari kesejajaran ragum atau alat pencekam dengan benda kerja. Kemudian tentang jig and fixture. Jig and fixture adalah perlengkapan untuk mencekam material benda kerja sebelum kita melakukan penyayatan dengan mesin. Umum kita gunakan adalah vise ya, ini ragum presisi seperti ini. Kemudian kita juga ada untuk benda-benda yang lingkaran, bulat, kita bisa menggunakan rotary table. Kemudian ini penggunaan klem ya, penggunaan klem workspace, kita klem dengan klem kit seperti ini, atau model klem bisa bervariasi sesuai dengan kebutuhan.
ada penyanggamannya atau V-block ya. Ini model-model pencekaman dengan klem atau dengan jig. Jig itu rumah pencekamannya. Misalkan ini untuk penyayatan wall, dinding, kan berarti harus free, berarti yang diklaim adalah sisi bottomnya. Yang selanjutnya adalah penggunaan alat ukur. Yang sering kita gunakan adalah ini jangka sorong digital atau kaliper, digital kaliper ya, seperti ini. Nilainya kita bisa terlihat langsung pada layar digital. Ini yang kaliper manual ya, kita bisa lihat di skala nonius yang ada pada kaliper. Kemudian ini yang dial kaliper, dia menggunakan dial. Ini fungsi-fungsi kaliper macamnya. Kemudian kita menggunakan mikrometer ini untuk mengatur, mengecek tentang silindris ya. Ini yang manual mikrometer, ini yang digital mikrometer ya, yang nilainya bisa kita lihat di layar digital. Kemudian di sini adalah roughness test. Ini digunakan untuk mengetes berapa tingkat kekerasan dari material yang kita gunakan. Karena ini penting sekali sebelum kita melakukan penyayatan, kita harus tahu berapa tingkat kekerasannya sehingga kita bisa menentukan tool apa yang paling pas kita gunakan untuk penyayatan. Kemudian di sini adalah alat yang digunakan untuk surface roughness ya. Jadi dia untuk mengukur bagaimana kerataan hasil penyayatan. Ini alat-alat yang sering kita gunakan pada pekerjaan dengan mesin CNC milling. Yang selanjutnya adalah teknik pencekaman. Ini kita jelaskan tadi di awal, kita sudah sedikit mengulas ya. Ini adalah penggunaan jig ya. Jadi benda kerja kita jepit menggunakan perintah jig, atau ini juga dengan diklem juga ya. Kalau ini penggunaan ragum atau vise. Ini yang universal vise, ragum universal. Dan kalau yang ini adalah dengan model klem ya, di clamping, ada klem kanan kiri. Ini dengan rotary table. Kemudian ini juga dengan dividing head, kepala membagi. Yang ini dengan model klem. Aplikasi dari gambar yang tadi kita sampaikan di awal. Itu sedikit pemaparan materi tentang mesin CNC milling.